Halo teman-teman, kita kembali lagi berjumpa di kelas grafika komputer online ya. Kali ini kita sudah tidak terasa sudah mau mencapai akhir semester ini. Semoga perkuliahan daring yang sudah kita lakukan selama satu semester ini tetap menjadi semangat dan juga tetap menjadi terobosan baru bagi kita bahwa kita bisa belajar secara mandiri meskipun jarak memisahkan kita. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi baru pada hari ini, yaitu tentang transformasi geometri. Jadi transformasi itu artinya apa sih? Transformasi itu artinya perubahan. Jadi ketika kita membangun sebuah objek atau benda, maka objek atau benda itu tidak selamanya statis, tetapi banyak mengalami dinamika. Nah, dinamika ini menuntut satu perubahan, satu transformasi ya di dalam sistem atau di dalam eh, pergerakan yang akan dilakukan selama sistem itu berjalan. Seperti itu. Ya, misalnya game ya. Ketika sistem itu berjalan, maka sebuah objek itu tidak melulu atau tidak selamanya diam, tetapi akan bergerak. Bahkan saat bergerak pun karena angle atau sudut pandangnya berbeda, eh, wujudnya nampak berbeda ya. Jadi bentuknya menjadi seolah-olah berubah padahal sama. Misalnya eh, saya punya apa ini ya, kotak tisu. Ketika Anda lihat kotak tisu ini ya persegi dari depan. Ya, tapi karena ini bergerak seperti ini, ya yang Anda lihat sekarang bawahnya. Bendanya sama ya, tetapi secara apa namanya? Secara pandangan yang dilihat itu mengalami transformasi atau mengalami pergerakan. Nah, kita akan melihat transformasi-transformasi itu seperti apa. Saya pikir di praktikum ini sudah dikerjakan, tetapi kita akan mendalaminya secara teori atau secara konsep matematisnya seperti apa. Nah, transformasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada tiga. Yang pertama adalah translasi, yang kedua adalah skala, dan yang ketiga adalah rotasi. Ya, translasi, skala, dan rotasi. Baik, kita masuk ke pengenalannya terlebih dulu. Konsep yang terpenting dalam grafika komputer adalah transformasi affine. Jadi, tadi yang sudah saya sebutkan, bendanya sama, tetapi ketika mengalami perubahan demi perubahan, apa objek itu tidak berubah bentuk, hanya sudut pandang kita yang berubah. Sehingga transformasi ini hanya memindahkan objek tanpa merusak bentuk ya. Jadi kalau tadi kotak tisu dilihat dari depan persegi gitu, kemudian dilihat dari bawah bentuknya lain, ya objeknya tetap, tetapi secara posisi itu dia hanya dipindahkan saja, sehingga menghasilkan sudut pandang yang baru. Itu namanya transformasi affine. Nah, transformasi itu adalah contohnya adalah transformasi dari jendela ke viewport ya. Nah, di sini kita telah melihat citra dalam jendela dunia di skala dan dipindahkan ke jendela viewport. Jadi dari objek misalnya tadi ya kotak tisu uh, di, di dunia seperti ini ya. Ketika sampai di viewport ya, tempat kita menggambar, maka ya dia harus ditransformasi. Ya bisa jadi di skalanya dikecil karena mengikuti ukuran layar kita, atau apa namanya, posisinya juga kadang bisa berubah karena mengikuti sudut pandang yang ada di dalam pemrograman OpenGL kita. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kita akan membuat transformasi sejenis untuk memindahkan objek ke lokasi yang lebih kompleks. Nah, transformasi dua dimensi dan tiga dimensi tadi sudah saya sebutkan, itu ada rotasi, ada skala, dan ada translasi. Ya, nanti juga ada sharing. Ya, sharing itu seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, contoh seperti ini, kita punya rumah ya, bentuk rumah dua dimensi. Nah, rumah ini karena dari sudut yang pandang yang berbeda ya, bentuknya nggak dirusak ya, tetap segi lima. Tetapi karena sudut pandangnya berbeda ya, maka benda itu seolah-olah rusak, padahal enggak, dia bertransformasi seperti itu. Nah,
Di dalam transformasi kita itu diperkenankan untuk komposisi pemandangan dan memudahkan membuat objek yang bentuknya simetris. Jadi satu tadi komposisi pemandangan, jadi dari pandangan yang tadi dari depan, kemudian dari bawah, ya. Kemudian yang kedua adalah membuat objek yang simetris. Contoh misalnya transformasi ketika kita mau bikin batik gitu ya, dengan dulu kalian pernah kan bikin ornamen itu. Dengan satu objek lalu kalian putar ya kan, atau kalian rotasikan secara berkali-kali jadi lingkaran misalnya, bentuk motif lingkaran ya kan, atau seperti pencerminan ya kan, gambarnya cuma satu kotak gini tapi begitu dicerminkan wah jadi seperti objek baru yang memiliki nilai estetika yang simetris ya. Contoh seperti ini bentuknya, kalau sepintas ya nggak bagus ya, nggak. Tapi begitu menggunakan transformasi dan prinsip simetris ya malah jadi bentuknya seperti pesawat seperti ini ya. Di refleksi lagi atau dicerminkan lagi. Nah ini malah nanti jadi bentuk teman-teman? Patternnya salju ya enggak. Nah, ini semua terjadi karena transformasi. Jadi satu objek habis dicerminkan, dirotasikan ke sini, ke sini, ke sini, sini dan ke sini ya. Nah, itu yang terjadi sehingga hasilnya seperti ini. Nah, selain itu, transformasi dapat digunakan untuk melihat objek dari sudut pandang yang berbeda. Ya, terutama yang 3D tadi atau seperti yang tadi saya contohkan kotak tisu tadi. Ya. Kemudian yang keempat, animasi komputer dengan beberapa objek untuk perpindahan dari satu unit ke unit lain. Misalnya gambar mobil dari satu titik ke titik lain, itu membutuhkan transformasi. Ya. Nah, OpenGL itu sudah membuat transformasi menjadi lebih mudah. Tetapi ini bukan alasan untuk tidak mempelajari secara rinci. Nanti kalau kita lihat di coding atau implementasinya, itu gampang banget ya, sepele gitu. Tapi begitu kita masuk ke teorinya memang agak sedikit rumit. Ya, contohnya seperti ini. Ya, gambar rumah, kemudian diproses dan display jadi miring. Ya, itu bukan hal yang aneh di dalam animasi atau film kartun ya. Nah, itu menggunakan prinsip transformasi. Nah, transformasi yang paling sederhana misalnya ada transformasi titik ya. Dapat dikatakan mengambil titik dan memetakannya ke lokasi lain. Misalnya dari sini, teman-teman. Ya, dari sini kemudian pindah ke sini. Itu kan juga salah satu bentuk transformasi. Atau dari sini, ya ini kalau sudah bidang 3D menggunakan sumbu Z juga, dari sini ke sini, misalnya seperti itu. Nah, dalam kasus 2 dimensi, berarti kan koordinat kita cuma 2 ya. Ini kan kasus 2 dimensi. Koordinat kita cuma sumbu X dengan sumbu Y. Sementara kalau seperti ini, sistem koordinatnya berarti kita menggunakan koordinat 3 dimensi ya. Jadi ini X, Y, Z, ini juga X, Y, Z. Sementara ini hanya X, Y dan X, Y saja. Nah, ketika kita mengerjakan transformasi ini, maka jika itu adalah titik P, jika 2 dimensi, maka Px dan Py. Nah, nilai Z-nya kita beri angka 1. Ya, Hi-nya juga sama. Hx, Hy nanti jadi ditambahi lagi 1 di sini. Ya. P adalah pada lokasi Pxi, Pcz ya, dan ini notasi ini ya sama untuk Q juga. Ya, maka ketika ditransformasi kita membutuhkan angka 1 ya, matriksnya pemetaan. Nah, seperti ini. Nah, jika P 3,4 dan Q 5,7 berapakah M ya? Model untuk transformasinya seperti apa? Maka 57 ditambahi angka 1 ya. 34 juga ditambahi angka 1 gitu. Oke. Nah, kalau kita ingin menaikkan Px-nya 2, Py-nya dengan 3, berapakah M? Nah, maka kita nanti harus pakai model ya matriks transformasi seperti ini. Gitu. Ya, nanti kita lihat secara detail. Baik, yang pertama teman-teman kita akan bahas tentang translasi. Translasi itu adalah perpindahan titik atau objek ke dalam arah, entah mau ke X, entah ke Y, atau entah ke Z ya.
Jadi perpindahan titik atau objek dalam sumbu XYZ. Contoh ada gambar mobil seperti ini, ya. Mobilnya seperti ini, tiba-tiba mobilnya berpindah ke sini, teman-teman. Nah, jadi dari sini dia gerak ke sini. Berarti dia bergeser, X-nya bergeser, Y-nya juga bergeser. Nah, itu namanya translasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk translasi matriksnya yang perlu teman-teman hafalkan, ya. Andai kata di sini adalah titik hi, titik barunya, maka hi x, ki y ditulis ke bawah. Jangan lupa tadi ada angka 1 di paling belakang, ya. 1, sementara titik awalnya ada di sini, px, py, 1. Ya. Nah, matriks transformasinya atau milik translasi adalah angka 1 ada di di diagonal, ya. Jadi 1 1 1 itu pasti di diagonalnya. Lalu peubahnya atau yang mengubah dia dari P ke Hi itu ada di sini, dpx dan dpy, gitu ya. Ini saya buatkan risamnya dulu di papan tulis kita. Oke, biar ada ringkasannya ya teman-teman ya. Jadi transformasi geometri. Nah, transformasi geometri yang pertama adalah translasi. Nah, matriksnya seperti ini. Matriks translasi seperti ini, ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan, ciri-cirinya adalah dpx-nya taruh di sini. Ini ya. Sementara di diagonalnya angka 1. Ya, angka 1 ada di sini. Nih. Kemudian di sini juga di sini. Oke, itu ciri-ciri untuk translasi. Ya, kita lihat contohnya ya teman-teman ya. Contohnya misalnya nih. Jadi kita punya mobil P di sini posisinya. Ini masih mainan 2 dimensi ya. Kita mau gerakkan mobil itu ke posisi Hi. Ya, contoh, tentukan matriks translasi untuk memindahkan titik P dari 4,6 menuju ke Hi 10,3. Matriks translasinya seperti apa? Nah, tadi kita lihat ciri-ciri translasi adalah di sepanjang diagonalnya angka 1 semua, sementara di sini tadi ya itu ada perubahannya. 10,3 hasilnya di sini 10,3, lalu ada 1, 46 di sini 461. Nah, untuk menentukan tadi, kalau di sini tadi dpx dan dpy ya, dpx dan dpy. Nah, ini ada angka 6, berubah 6. Kenapa? 4 biar jadi 10 kan ditambah 6 ya. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. Paham ya? Kenapa di sini 6? Demikian juga kok bisa minus 3? Karena dari 6 menuju ke 3 itu harus ditambah dengan min 3. Jadi matriks translasinya adalah 106, 01 minus 3 dan 001. Ya. Peubahnya adalah 6 dan minus 3. Artinya X-nya bergeser 6, Y-nya bergeser minus 3. Karena minus 3 berarti dia turun. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang teman-teman kalau bidangnya 3 dimensi seperti ini. Nah, ini kan koordinat kita 3D nih. Ya, posisi di 462, misalnya anggaplah di sini. Bergerak ke 1035 di sini. Maka yang perlu teman-teman perhatikan di sini tetap 1, itu tetap menggunakan prinsip diagonal yang di samping, gini. Kemudian peubahnya ada di sini. Ya, kalian tahu kan, 4 biar jadi 10 ditambah 6. 6 biar jadi 3 ditambah minus 3.
2 biar jadi 5 tambah 3. Gitu. Oke, terakhir dikasih 1, jangan lupa. Ya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya? Gimana sih prinsip secara matematis memindahkan objek dari satu titik ke titik yang lain. Itu namanya translasi. Oke, berubah dalam X, berubah juga dalam Z. Berarti X-nya geser 6 tadi, Y-nya turun 3, ya, Z-nya mendekati mata sebanyak 3. Itu. Oke. Selain translasi, kita juga ada yang namanya skala. Skala itu misalnya zoom in, zoom out. Jadi ketika dari jauh bentuknya seperti ini. Tapi ketika mendekati Anda, nah bentuknya kan berbeda. Nah itu namanya skala. Jadi nilai koordinat X, Y, dan Z dikalikan. Ya. Kalau tadi dijumlahkan ya, translasi itu kan bergeser, berarti dijumlahkan. Kalau skala itu dikalikan. Contoh saya punya mobil seperti ini, ya, ini keywordnya dikalikan. Nah, ini matriks transisi, skalanya ya. Nah, matriks skalanya seperti ini. Yang perlu Anda perhatikan, nilai kalau tadi dpx, dpy itu ada di pojok sini, punyanya si translasi. Kalau yang punyanya si skala ini ada di diagonal, ya seperti ini. Nah, sini tetap 1, ya akhirnya tetap 1. Nah, P dikalikan ini, hasilnya ini. Gitu. Demikian juga ini dikalikan ini, nanti hasilnya ini. Seperti itu ya. Oke, saya buat ringkasannya dulu. Untuk skala ya. Nomor 2. Skala. Tuh. Nah, untuk skala, kalau ini tadi dijumlah ya teman-teman ya, saya keywordnya adalah jumlah. Di sini dijumlah ini. Sementara di sini keywordnya adalah dikalikan. Ya. Oke. Ciri-cirinya adalah nih, ini ada di sepanjang garis diagonal. Sementara angka 0 itu menyebar di sisanya, ya. Itu. Yang beda ya kalau di sini, ini di sini. Oke. Contoh langsung kita lihat. Tentukan matriks skala untuk menskala titik P 6,2 ke Hi 3,4. Jadi pertama punya seperti ini, kemudian diskala menjadi seperti ini. Ya, di zoom in, zoom out ya, dibesar kecilkan, modelnya jadi seperti ini. Maka 34 itu hasilnya, 3 dan 4 hasilnya ditulis di sini, 62 itu asalnya ditulis di sini. Ingat tadi diagonal ya. 6 biar jadi 3 dikali berapa? Dikali setengah. 2 biar jadi 4 dikali berapa? 2. Setengah dan 2. Selebihnya 0, sini 1, 1, 1. Jelas ya? Gampang. Ini yang 2 dimensi. Nah ini contoh yang 3D, 629, 343. Jadi seperti ini misalnya bendanya. Nah, prinsipnya sama seperti yang tadi di translasi 3 dimensi. Pokoknya di sini. Nah, selalu akhiri dengan angka 1 di sini ya. 6 biar jadi 3 dikalikan setengah, 2 biar jadi 4 dikalikan 2, 9 biar jadi 3 dikalikan sepertiga. Nah, ini sehingga di sini kita bisa tahu berubah dalam X-nya setengah, berubah dalam Y-nya 2, berubah dalam Z-nya sepertiga. Oke. Sampai sini teman-teman masih bisa mengikuti ya. Oke.
Kita masuk ke yang ketiga, yaitu rotasi. Ya, rotasi itu berarti berputar. Tadi kita sudah lihat ada apa namanya translasi, ada skala. Nah, sekarang yang ketiga kita lihat rotasi. Ya, rotasi adalah koordinat x, y, dan z diputar ke sekeliling titik referensi. Jadi ada reference-nya. Dia akan berputar kemana? Nah, itu harus ada titik referensi. Misalnya, nih, ini tisu. Kalau diputar dengan sumbu Y kan yang tegak gini. Berarti dia akan berputar gini, ya. Titik referensinya. Nah, titik referensinya. Kalau dia diputar dengan sumbu X, berarti dia gini. Kalau diputar sumbu Z, nah dia gini. Jelas ya? Oke. Nah, dia punya titik referensi, anggaplah titik referensinya itu di sini, teman-teman. Di sini. Ya, di titik 0,0,0. Nah, ketika dia mau diputar dengan titik ini, maka dia ditarik dari P ke Q. Nah, gini. Ini namanya rotasi. Oke, bagaimana kita menghitung rotasi titik P dan Q? Nah, ini tentu harus menggunakan persamaan sudut. Persamaan sudut ini kita menggunakan trigonometri, ya, trigonometri sin kostan. Contoh ya teman-teman ya. Langsung sajalah ya. Nah, matriks untuk rotasi yang harus Anda ingat adalah ini. Nah, ini. Jadi ada Qx, ada Qy, lalu Px, Py, asalnya di sini. Ini biar jadi Qi, kita harus kombinasikan dengan matriks rotasi ini, ya. Cos theta, sin theta, sin theta, cos theta, seperti ini. Ya, cos theta, cos men sin, sin cos. Ya, saya ulang ya. Cos men sin, kemudian sin cos. Nah, jadi seperti ini modelnya. Nah, kalau kita pakai sumbu X, Y, Z itu berbeda, teman-teman. Kalau kita menggunakan sumbu Z, ya, putaran Z sama dengan perputaran dalam dua dimensi sebagai objek putar antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau putaran Z, letak sudut trigonometrinya ada di sini. Ya, cara ngafalinnya anti Z. Ini kan barisannya Z ini ya. Nah, antinya Z kan sini. Gitu. Jadi cos min sin, sin cos itu letaknya di sini. Ini kalau diputar putaran Z ya, sama dengan perputaran dalam dua dimensi sebagai objek putar antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, sementara kalau putaran X, ya, putaran X itu sin cosnya ada di sini. Ya, trigonometrinya anti terhadap X. Ini kan bloknya X. Nah, ini. Nah, gitu. Demikian juga dengan Y, maka Y kan punyanya Y di sini ya. Nah, ini kan Y. Nah, maka sebarlah dia di yang tidak berbau Y, ya, tidak mengandung Y. Cos, urutannya tetap sama, cos, sin, men, sin, cos, gitu. Oke, saya buat risamnya dulu. Untuk rotasi dengan sumbu Z, ya. Rotasi. Untuk sumbu Z dengan Z, persamaannya ini. Mecah ya. Oke, Bapak. Kemudian kalau dengan sumbu X,
Ini cara ngafalinya tadi gampang ya. Pokoknya kalau set yang mengandung set tidak boleh ada sin kostannya, sin cosnya. Ini punyanya X. Oke, saya tambahkan. Ini punyanya Y. Oke. Itu ringkasannya untuk rotasi. Nah, sekarang yang keempat ya. Jadi apa? Translasi, skala, rotasi. Yang keempat adalah sharing. Ya, sharing adalah sebuah titik ditarik ke arah tertentu. Jadi hanya titiknya saja yang ditarik ke arah tertentu. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Huruf F seperti itu. F-nya berdiri, tiba-tiba animasi kena angin gitu ya. Nah, satu titik ditarik. Ya, menjadi seperti itu ya. Jadi F-nya miring seperti ini. Jadi ada penarikan titik. Nah, itu namanya sharing. Maka sharing terjadi sepanjang garis. Dalam contoh ini share terjadi sepanjang sumbu X. Jadi X ya, narik ke X. Maka persamaannya adalah X sama dengan PX ditambah H. H itu peubah untuk sharingnya. X sama dengan PX ditambah H kali PY. Ditambah ya. Karena dia hanya bergerak di sepanjang sumbu X, maka Y ya sama dengan PY. Ini kan tingginya sini, anggaplah di sini 5. Before-nya di sini 5, Y-nya. Di sini kan tetap 5. Yang berubah adalah X-nya, karena bergeser. Kalau bergesernya ke kanan ya hanya positif. Kalau ke sana berarti hanya negatif. Gitu ya. Nah, ini persamaannya. Kalau dia bergesernya di sumbu X. Jadi ini X, hanya diletakkan di X. Gitu. Ya, tetap miring sini. Satu. Oke. Ini saya tulis ya. Sharing. Di sini aja. Benar, tulisnya sharing. Ya. Contoh seperti ini. Oke. Nah, sekarang kombinasi transformasi teman-teman yang perlu diperhatikan. Jika tiga-tiganya digabung, jadi atau empat-empatnya digabung, jadi sudah dirotasi, habis dirotasi diskalakan, habis itu ditranslasikan, habis itu di-sharing. Ya, jadi kalau kita menggunakan animasi yang kompleks, selain jalan berpindah tiba-tiba, ya ini kan jalan gitu ya, begitu semakin dekat Anda semakin besar, ya ternyata di depan ada batu, wah dia muter gini, wah dia kena angin, wah sharing tadi ya. Jadi animasinya seperti itu misalnya. Ya, jika kita ingin mentranslasi sebuah objek, memutarnya, kemudian menskala, maka matriks transformasi T-nya menjadi seperti apa? Kombinasikan empat-empatnya. Ya, baik. Saya akan coba identifikasi bersama teman-teman. Ingin translasi, ya. Yang pertama translasi. Kemudian yang kedua memutar. Ya, memutar. Dan kemudian menskala. Jadi pertama adalah ditranslasi, kedua diputar, dan ketiga diskala. Maka matriks transformasinya seperti ini. Matriks transformasinya, nah ini diingat-ingat ya teman-teman ya. Dibalik urutannya. Saya ulang, dibalik urutannya. Kalau tadi awalnya translasi, maka translasi itu diletakkan di yang paling terakhir.
Jadi ini terletakkan di terakhir sini. Yang terakhir di sini kan skala. Nah, skala itu diletakkan yang paling awal. Sementara yang tengah-tengah kan tidak berubah adalah rotasi. Seperti ini. Paham ya? Jadi kalau ingin mengkombinasikan sebuah objek di translasi, diputar dan di skala, maka matriksnya harus dibalik. Di skala dulu, diputar baru di translasi untuk matriks transformasinya. Oke. Ini yang harus diingat-ingat adalah dibalik. Oke, sampai sini teman-teman paham? Kalau kurang paham bisa diputar dulu sebelum kita diputar ulang lagi videonya ya, sebelum kita maju ke step berikutnya. Baik, kita lanjutkan teman-teman di sisi implementasi. Sekarang kita masuk ke transformasi affine. Transformasi affine tadi di depan sudah saya singgung, dia adalah transformasi yang tetap mempertahankan garis dan bidang. Jadi hanya mengubah sudut pandang saja tanpa merusak objek atau bendanya. Nah, syaratnya dia mempertahankan kelinearan dan kedatarannya, garis tetap sebagai garis dan juga bidang tetap sebagai bidang, ya, gitu. Nah, dengan transformasi affine itu mempertahankan garis dan bidang. Jika dua garis paralel dikenakan transformasi yang sama, maka hasil setelah transformasi tetap juga paralel. Demikian juga untuk bidang. Misalnya kemarin kita sudah belajar teori garis ya. Kalau garisnya sejajar gini, nanti ditransformasi, dia tetap harus mempertahankan kesejajarannya. Meskipun berubah bentuk dan lain-lain. Misalnya ini ya, ini dengan ini. Ini kan sejajar. Ya, meskipun ini sampai di depan Anda gini, tetapi dia nggak boleh gini atau nggak boleh gini. Ya, jadi tetap harus mempertahankan. Ya, kalaupun dia kelihatannya agak bengkok dan berubah, itu semua karena ya sudut pandangnya. Dia tetap sejajar seperti ini. Nah, itu namanya transformasi affine. Nah, pemrograman transformasi affine itu di dalam OpenCL itu bekerja dengan matriks 4 dimensi. OpenCL mengerjakan transformasi affine untuk kita. Oke, kita langsung aja ke coding ya teman-teman ya. Misalnya kita akan menggambar segi 4 warna hijau ya, GL color 3F seperti itu. Kemudian kita pakai GL rect ya, yang di awal pertemuan 1 dulu kita bahas ya. Kayak 300 200 dan 400 300. Jadi persegi. Oke. Kita masuk ke kode blocks kita. Singkat cerita saya sudah jadi codingnya seperti ini ya tadi. Nih untuk membuat persegi warna hijau. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan memberikan beberapa perlakuan mulai dari translasi, rotasi dan juga skala untuk persegi warna hijau ini ya. Kita akan lakukan transformasi. Baik, kita masuk satu-satu teman-teman. Kita akan menggunakan translasi, maka di dalam OpenGL kita menggunakan GL translated XYZ. Jadi dia akan digeser berapa X-nya, Y-nya, dan Z-nya ditambahkan. Ya, keywordnya adalah GL translated. Nah, oke, saya copy, saya taruh di sini. Sini ya, GL translate. Nah, di dalam GL Translate ini, teman-teman, kita bisa tulis asal kita berada di dalam blok GL push metric dan juga GL pop matrix ya. Oke, kita langsung coba aja. Anggaplah tadi bidang kita ini ya, bidang kita ini. Kita akan membuat bidang yang sama. Bidang yang sama. Tapi bidang ini nanti adalah hasil dari translasi. Kalau ini tadi diberi warna hijau, ini nanti hasilnya saya beri warna merah. Nah, tadi untuk menghasilkan itu kita pakai GL push matrix. Oke. Sorry. Dan jangan lupa ditutup dengan GL ya.
GL push metric dan GL pop metric. Kemudian kita akan translasikan, X-nya 150 berarti nambah 150, Y-nya juga nambah 150, berarti nanti logikanya dia positif ke kanan dan juga positif ke atas ya. Oke. Nah, di sini. Perhatikan teman-teman, untuk GL rectangle-nya, saya koordinat masih sama dengan benda asli yang warna hijau. Ya, cuman dia sudah dilakukan transformasi dengan GL Translate 150, 150, 0 tadi. Baik, ini saya close dulu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, benda kita di awal yang warna hijau, kemudian kita translasi, ya, kita pindahkan sebanyak 150 ke sumbu X dan 150 ke sumbu Y. Jadi dari sini pindah ke sini. Lihat ya, koordinat yang warna hijau dengan yang warna merah sama. Ya kan? Nah, cuman yang mempengaruhi adalah ada translate-nya terlebih dulu. Oke. Paham ya? Oke. Ini untuk yang translate atau translasi. Untuk rotasi, teman-teman, kita pakainya ini. GL rotate derajat lalu X, Y, Z-nya. Jadi kita mau diputar berapa derajat X, Y, dan Z-nya. Ya, kalau terhadap sumbu X, ya X-nya berapa, nanti Y dan Z-nya 0. Kan tadi kita ada terhadap sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau sumbu X, ya X-nya dikasih nilai, Y, Z-nya 0. Oke. Ini rotasi dulu ya. Pakainya GL rotate. Oke, kita coba ya teman-teman. Dari sini. Ini. GL rotated F, dia pakai nilai float, adalah 30 derajat. 30 itu untuk parameter degree-nya, derajatnya. Kemudian X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti dia diputar terhadap sumbu Z. Ya. Nah, bendanya ini tadi. Oke, kita coba ya. Yang ini tadi. Oke, ini saya komen dulu. Saya ganti ini. Nah, seperti ini. Jadi, warna awal adalah si hijau ini. Kemudian kita rotasikan terhadap sumbu Z. Sumbu Z itu yang di sini. Ya, terhadap yang di sini nih. Di sini. Nah, di sini. Nah, ini nanti muter terhadap sumbu Z, jadinya seperti ini. 30 derajat. Oke. Kemudian untuk yang skala kita pakai GL scale. Jadi diperbesar berapa X, Y, Z-nya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ada GL translate, GL scale, dan GL rotate. Kita coba ya teman-teman ya. Diskalakan 5, 0,5. X-nya 0,5, Y-nya 0,5, dan apa namanya? Ini Z-nya 1. Dia rotate karena dia menggunakan nilai float ya. Kalau yang translate tadi nilai integer, makanya translated. Oke. Benda yang warna hijau tadi akan kita skalakan. Nah, skalanya ini lebih kecil karena dia setengah ya. X-nya di setengah-setengah, sementara Z-nya 1. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, jika ada kombinasi ketiganya, maka prinsipnya tadi sama seperti yang yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau dia diawali dengan translate, ya berarti translate-nya harus terakhir, ya.
scale, baru rotate. Pokoknya mana yang pertama itu jadi yang terakhir. Langsung dikombinasikan aja. Seperti ini ya. Atau kalau ini tadi saya buka komennya, nah, berarti ada kombinasi 3 transformasi yang ada di sini. Nah, jadi seperti ini. Ini mengalami 3 tadi. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk materi transformasi. Silakan Anda putar-putar ulang terus videonya kalau Anda belum paham. Semoga memberikan satu wawasan baru kepada teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Apapun yang terjadi, pasti semuanya akan baik-baik saja. Ya, oke, terima kasih. See you when I see you.